Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kharis Muhyiddin. Di sini saya akan memaparkan tentang ide bisnis dalam mata kuliah pengantar bisnis. Langsung saja, ide bisnis yaitu rencana bisnis yang akan dijalankan. Dalam agenda ini yang akan kita bahas ada 5 pertanyaan. Yang pertama, yaitu bisnis apa yang akan dijalankan. Yang kedua, siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut? Yang ketiga, kapan bisnis tersebut akan dijalankan? Yang keempat, di mana bisnis tersebut akan dijalankan? Yang kelima, mengapa bisnis tersebut dipilih dan bagaimana pengelolaannya? Tuh. Langsung saja yang pertama, bisnis apa yang akan dijalankan? Usulan bisnis yang akan dijalankan yaitu sebagai pedagang cabai, sayur mayur, buah-buahan atau hasil panen dari petani desa. Ini adalah bisnis yang terlintas di pikiran saya yang akan saya jalankan ke depannya. Tuh. Terus selanjutnya, siapa yang menjalankan bisnis? Yang akan menjalankan bisnis tersebut yaitu saya sendiri. Kemudian saya bisa mengajak teman-teman yang pengangguran atau butuh pekerjaan sampingan apabila bisnis saya sudah mengalami pertumbuhan atau pengembangan pesat. Otomatis saya kan tidak bisa menjalankan sendiri, pasti butuh teman. Yang akan saya ajak awal yaitu teman-teman dekat saya dan keluarga saya yang mungkin membutuhkan, apalagi yang butuh uang ceperan, karena bisnis ini eh, selama ini dilakukan pada sore hari gitu. Jadi tambah-tambah uang kayak gitu. Jadi akan menjalankan bisnis saat ini yaitu saya sendiri. Kemudian dibantu dengan teman saya dan keluarga saya. Selanjutnya, kapan bisnis tersebut akan dijalankan? Bisnis tersebut sudah mulai berjalan sedikit demi sedikit dengan awal menjual hasil panen petani berupa cabai dan tomat. Jadi saya sudah mulai menjalankan bisnis ini meskipun masih merintis, masih dari nol, masih dari bawah, tapi sudah mulai saya jalankan bisnis ini. Nah, bisnis ini dijalankan ketika sudah mulai panen, petani di desa saya mulai panen, apalagi panen cabai dan tomat, di mana panen cabai itu terjadi 1 tahun sekali selama 3 bulan gitu. Jadi setahun sekali hampir bisa dipatokan dipatoki di akhir tahun sampai awal tahun gitu. Terus, di mana bisnis tersebut akan dijalankan? Bisnis tersebut akan dijalankan di desa saya sendiri, yaitu Desa Sidoarjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Jadi bisnis ini saya kerjakan di rumah, di desa saya sendiri. Kenapa sih saya kok memilih bisnis ini? Soalnya dulu dulu hampir semua petani itu kalau menjual hasil panennya itu ke orang luar, yang dimana petani itu tidak tahu harga-harga cabai, terus sayur mayur, dan kadang itu kalau ada pemasok yang kurang jujur itu kan petani juga nggak tahu gitu. Jadi itu awal mula yang menggertak hati saya, gimana caranya supaya petani ini bisa memperoleh harga yang sesuai. Karena saat ini antara pupuk, terus obat-obatan yang digunakan oleh petani ini kan selalu mengalami kenaikan. Lah apabila petani ini tidak tahu harga asli atau harga pasar yang ada di luar, otomatis kan bisa dengan mudah ditipu daya oleh pemasok-pemasok yang masuk di desa saya. Gitu awal mulanya untuk membantu. Lah,
Awal mula saya melakukan bisnis ini itu dalam skala kecil. Saat ini masih keluarga saya sendiri, di mana saya juga seorang anaknya petani, di mana saya juga tidak mau apabila orang tua saya yang melakukan kegiatan tani, terus tiba-tiba panen dan ditipu daya, otomatis kalau saya tidak terima gitu. Jadi itu awal mula saya, gimana caranya supaya keluarga saya, uh, khususnya orang tua saya itu tahu harga pasaran yang tidak akan ditipu dia oleh pemasok-pemasok luar lainnya gitu awal mulanya. Terus ketika berkembang, ketika dari karena ketika panen itu yang menjadi pemasok utama itu ya keluarga saya sendiri saat ini karena masih merintis terus mulai berkembang ke sanak keluarga dalam lingkup yang lebih besar gitu. Soalnya dulu itu sangat rentan sekali kalau pemasok-pemasok yang datang dari luar desa itu membawa harga yang tidak umum di pasaran. Misalnya ketika di pasaran itu harga cabai hampir 100, itu dari petani itu cuma dibeli 50. Itu kan dalam skala penjualan pasaran itu kan tidak sinkron ya. Maksudnya itu terlalu besar pengambilan untung pemasok-pemasok tersebut. Sedangkan Sedangkan seharusnya petani itu juga patut diapresiasi dalam artian yaitu tadi harga panennya harus sesuai, harus dihargai sebagaimana mestinya. Ketika kepupuk semakin mahal, semakin sulit dijangkau, apalagi di desa-desa ini sangat sulit menjangkau pupuk dengan harga yang satu saknya hampir 500.000 dan itu belum tentu panennya apa ya, maksudnya itu belum tentu jadi panen gitu. Lah pupuk aja harganya segitu, ketika panen terus harganya anjlok atau turun, otomatis itu sudah rugi meskipun hasilnya bagus. Nah, gitu. Jadi gimana caranya untuk meminimalisir kehidupan petani-petani desa, di mana petani juga harus dihargai, hasilnya harus dihargai sesuai mestinya. Jadi ketika cabai mahal itu bukan kok merugikan yang lainnya. Soalnya apa, selain cabai itu orang kota-kota kan juga punya yang diandalkan sendiri. Sedangkan mereka itu tidak mungkin membutuhkan cabai dalam skala yang sangat besar. Sedangkan petani itu mengeluarkan cabai dalam skala besar gitu. Itu cerita awal mulanya. Terus ini mengapa memilih bisnis ini, alasannya karena menurut saya bisnis paling menguntungkan dengan perputaran modal sedikit, yaitu bisnis dagang. Modal awalnya tidak perlu membutuhkan modal yang besar, cukup dengan modal sebagai bayaran untuk orang yang menjual pertama, karena setiap hari dagangan tersebut akan disetor ke pasar atau pemasok lain dengan harga yang sudah ditentukan. Bisnis dagang cabai atau tomat atau hasil panen petani ini cocok dilakukan bagi pemuda yang hidup di desa seperti saya. Selain itu, bisnis ini juga bisa digunakan sebagai sampingan dengan hasil yang menjanjikan. Apalagi kalau harganya lagi naik. Berarti kan ini sangat menjanjikan. Ketika sore hari minimal 100 ke atas. Itu. Nah, selain itu, ini selain menguntungkan petani, ini juga menguntungkan saya. Soalnya pemasok-pemasok luar tidak mungkin bisa mengambil harga di atas rata-rata. Maksudnya itu mereka tidak bisa menipu daya. Soalnya sekarang kan sosial media sudah di mana-mana, di mana harga pasaran sekarang sudah diupload dengan benar dan sesuai. Terus, strategi apa yang digunakan? Pengelolaan bisnis tersebut pastinya harus sesuai dengan strategi dalam berbisnis ketika menginginkan hasil yang sesuai. Strategi utamanya harus mengetahui harga pasar dan juga tidak saling menjatuhkan. Kejujuran menjadi kunci utama dalam setiap perdagangan. Jadi selama ini saya selalu menjunjung tentang arti kejujuran dan apa, loyalitas. Dimana ketika pemasok tersebut jujur, otomatis itu yang akan mendapat
barang dari saya kayak gitu. Loyalitas dan juga kejujuran. Kalau kejujuran, kita harus jujur. Ketika harganya segini, kita harus jujur mengutarakan kepada pemilik barangnya atau petaninya. Kita harus jujur. Kita ngasih harga segini, nanti dibayar juga segitu. Harganya kalau naik, kita juga akan kasih naik. Kalau emang harga pasarannya naik gitu. Jadi strategi utamanya kejujuran. Kemudian yang pasti kalau seorang pembisnis itu harus ada tulisan keuangan atau jurnal keuangannya gitu. Terima kasih dari saya. Sekian ide bisnis yang mungkin bisa dibayangkan oleh orang perkotaan yang mungkin bisa saya lakukan di desa ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi saya khususnya, terus bagi semua masyarakat petani desa, khususnya di desa saya, dan juga bisa mengalami perkembangan. Terima kasih, saya Khalis Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.